Allah berfirman tentang ashabul yamin fi qoulihi ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Ba'da an dzakara subhanahu ma a'addahu lis-sabiqina minal karamah wan ni'am. Dzakara ma a'addahu liman hum adna imanan minas sabiqin. Wa asma'hum ashabul yamin li'annahum yuktuna kutubahum biaymanihim kama qaddamna wa hadha huwa nasibuhum. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bergegas melakukan kebajikan, pahala itu berupa nikmat dan kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang bergegas melakukan kebajikan paling rendah derajatnya dari golongan as-sabiqun. Maka as-sabiqun yang paling mulia adalah golongan ashabul yamin, karena kitab mereka diterima dengan tangan kanan mereka. Demikianlah nasib mereka di dalam surga. Jadi di dalam surga, orang-orang yang bergegas melakukan kebajikan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberi kemuliaan. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini belum setara dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada ashabul yamin. Jadi ashabul yamin memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena mereka mendapatkan kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Tentunya mereka akan diberi pahala dan diberi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak setara dengan golongan as-sabiqun yang pertama. Fi sidril makhlud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi sidrin makhlud. Jadi ashabul yamin, selain mereka bergegas melakukan kebajikan dan mereka menerima catatan mereka dengan tangan mereka, itu berada di dalam surga yang penuh nikmat. Fi sidrin makhlud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhin mandud, pohon pisang yang tersusun-susun buahnya. Jadi pohon pisang ini merupakan salah satu dari pepohonan surga karena memiliki buah yang tersusun-susun. Wa dhillin mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Ini memiliki suatu makna kehidupan di dalam surga itu kekal, tidak dibatasi dengan kematian. Karena orang-orang Arab menamakan sesuatu yang tidak terhingga itu menurut bahasa mereka adalah mamdud. Jadi wadillin mamdud, kehidupan mereka di dalam surga itu kekal. Wa ma'in masqub, dan air yang tercurah, tidak kering sumbernya dan tidak habis. Karena kehidupan di dalam surga ini merupakan kehidupan yang sempurna. Maka air yang berada di dalam surga selalu tercurah, tidak akan pernah kering sumbernya. Wa fakihatin katsira, dan buah-buahan yang banyak, artinya banyak dalam jumlah dan keragamannya. Semua buah di dalam surga itu ada. La maqtu'atan wa la mamnu'ah, yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Artinya pepohonan yang berada di dalam surga
tidak dibatasi dengan musim. Dan pepohonan yang berada di dalam surga itu diperuntukkan kepada semua penduduk surga. Berbeda halnya dengan hasil bumi yang berada di dunia. Sesungguhnya pepohonan di dunia atau hasil buminya tergantung pada musim. Dan buah-buahnya itu hanya diperuntukkan kepada para pemiliknya. Adapun pepohonan surga, maka buahnya tidak tergantung musim. Dan pepohonan yang berada di dalam surga itu diperuntukkan kepada semua penghuni surga. Sewaktu-waktu buah ini bisa dinikmati oleh penduduk surga. Allah berfirman, wa furushin marfu'ah. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Nah, ini menceritakan perabot surga. Maka itu yaqulullah ta'ala wa furushin marfu'ah aliyatun wa wasiratun wa tariqu qawli ba'd al-mufassirin anna ulu was-sarir yablughu masafata 500 sanatan. Ketika Allah menceritakan perabot surga, di antaranya adalah kasur permadani yang megah. Sebagian para ulama berpendapat bahwa kasur dipan penduduk surga itu memiliki areal yang cukup luas sehingga tidak bisa ditempuh dengan perjalanan sesaat saja. Tentunya ini memiliki arti kiasan, tidak bisa diartikan secara literal. Inna ansha'na unna insya'a wa ja'alna unna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Uruban atraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. A'adallahu subhanahu li ashabil yamin nisa'an abkaran yata'abbina li azwajihinna wa kulluhunna fi sinnin wahid. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada ashabul yamin berupa para bidadari. Mereka mencintai kepada suami-suaminya, dan para bidadari itu memiliki usia yang merata semuanya bisin dan wahid. Tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang lebih tua. Mereka setara dalam usianya. Wa qaddara ahadul mufassirin bi 33 sanatan. Wa amma qamatul wahidati minhunna wa qaddara bi 60 zira'an bi 7 azruq tamaman ka qamati Adam ala haddi qawlihi. Menurut sebagian para mufassir berpendapat bahwa usia para bidadari itu 33 tahun. Tidak ada yang lebih muda, tidak ada yang lebih tua. Mereka memiliki satu usia. Serta menurut mereka, bidadari yang berada di dalam surga memiliki tinggi badan itu yang sama seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Maka tujuan kita menjelaskan sebagian pendapat dari para mufassir supaya kita tidak mudah untuk percaya dengan pendapat-pendapat seperti itu. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa pendapat-pendapat mereka itu
tidak bisa dijadikan suatu argumentasi karena tidak ada dalil dan ilmu. Itu hanya sebagai suatu rekayasa atau pendapat pribadi yang menjelaskan bahwa para bidadari itu memiliki usia 33 tahun. Mereka memiliki tinggi badan sama seperti Adam. Lalu dipan serta kasur mereka itu harus ditempuh dengan perjalanan yang lama. Jadi itu semua tidak bisa dijadikan sebagai suatu argumentasi. Yang jelas Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara uruban atraba." Seakan ini tidak bisa disifati. Mengapa tidak bisa disifati? Karena Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan para bidadari dengan langsung, tidak memiliki proses kelahiran. Ini salah satu dari kesempurnaan surga. Wa ja'alnahunna abkara. Jadi mereka selalu dalam keadaan perawan, selalu dalam keadaan gadis. Ini juga merupakan salah satu dari kesempurnaan surga. Uruban atraba, mereka tidak juga termakan oleh usia. Mereka selalu muda. Mereka dalam keadaan sebaya dalam umurnya, maksudnya mereka ini sebagai wanita-wanita yang muda, tidak kalah dengan perubahan waktu dan zaman. Li ashabil yamin thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Allah berfirman, kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Muta'alliqun bi ansha'nahunna. Wa qarrara subhanahu ashabal yamin li mujarrad at-ta'kid bi anna ma dzakarahu huwa li ashabil yamin. Allah berfirman di ashabil yamin, kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Jadi di dalam surga selain para pendahulu itu diberi nikmat anugerah, ada di antara mereka yang lebih tinggi derajatnya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah ashabul yamin, golongan kanan. Kami ciptakan semua yang berada di dalam surga itu untuk golongan kanan. Ayat ini berkaitan dengan firman Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan para bidadari itu tanpa memiliki proses kelahiran. Mereka diciptakan secara langsung. Maka pengulangan ayat wa ashabul yamin lima ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Pengulangan tersebut menunjukkan arti ta'kid. Maksudnya pemberian nikmat dan para bidadari itu hanya diperuntukkan kepada ashabul yamin. Jadi ashabul yamin ini oleh sisi Al-Quran selalu diulang-ulang. Maka seakan nikmat yang berada di dalam surga itu diperuntukkan kepada ashabul yamin. Thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Al-kalamu musta'nif wa ma'nahu anna ashabal yamin ba'dhum min 'asrin sabiqin wa akharuna min 'asrin lahiqin wa hum bi tabi'atil hali aqallu 'adadan min ashabish shimal alladhina yushiru ilayhim fil ayati التالية hum aqallu anna as-salihin qalilun
Wa qawluhu ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Firman Allah yang menyebutkan thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin merupakan susunan kata baru. Artinya bahwa sebagian dari ashabul yamin, sebagian dari golongan kanan itu mereka adalah terdiri dari orang-orang terdahulu, dan sebagian yang lain terdiri dari orang-orang yang datang setelahnya. Ashabul yamin jumlah mereka lebih sedikit dari ashabul shimal, karena ashabul yamin adalah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, jumlah orang-orang yang bersyukur itu terbatas. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ma ma'na ashabul yamin, golongan kanan, mereka ini terdiri dari orang-orang terdahulu, dan sebagian yang lain terdiri dari orang-orang yang datang setelahnya. Jumlah mereka bisa dikatakan sama. Boleh jadi mereka dari umat Muhammad, atau mereka adalah umat sebelum Muhammad dan umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap jumlah dari ashabul yamin ini lebih sedikit dari jumlah ashabus shimal. Mengapa? Karena ashabul yamin ini tergolong dari orang-orang yang bersyukur. Sedangkan orang-orang yang bersyukur menurut keterangan surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.